11. Para tamu undangan yang terdiri dari tetangga masih menyicipi hidangan sehingga waktu untuk Ana bicara masih panjang. Mungkin mereka pikir, Ana hanya sekedar mengobrol dengan keluarganya saja. Tapi, tak sedikit yang memandang dengan tatapan heran. Mereka tahu jika Erik adalah tunangan Ana, tapi yang dinikahi adiknya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa gadis itu tak tampak sedih? Banyak yang ingin tahu kebenarannya. Ana menyalami ayah dan ibunya. Berhadapan dengan sang ayah, air matanya tak bisa lagi dibendung. Bukan karena sedih, tapi kecewa. Pria yang seharusnya jadi cinta pertamanya tapi justru orang yang paling banyak menorehkan luka. Jika cinta pertamamu tidak bisa lagi memberikan kenyamanan, untuk apa masih bertahan? Anak hanya ingin menjaga kewarasannya. Jangan sampai dia nekat bunuh diri. Ayah, aku pamit. Terima kasih atas semua yang pernah kau lakukan untukku. Baik itu kebahagiaan ataupun luka yang kau beri. Bagimu mungkin aku bukan putri yang baik, yang bisa kau banggakan. Tapi perlu ayah tahu, kenapa aku bertahan hingga hari ini walaupun aku sudah sering terluka, karena aku masih berharap ayah bisa sadar jika masih memiliki putri kandung. Aku ingin ayah kembali seperti saat ibu masih ada. Aku masih berharap tanganmu itu memelukku, ucap Ana. Ucapannya terjeda, air mata jatuh membasahi pipinya. Ana menarik napas untuk mengatur emosinya. Dadanya terasa nyeri. Dengan tangan, dihapusnya air mata yang jatuh di pipi. Namun, ternyata harapanku terlalu tinggi. Aku terlalu berharap jika ayahku kembali seperti ayah yang dulu. Aku terlalu berangan, sehingga sekarang aku merasakan sakit. Sakit yang teramat sangat saat aku sadar jika ayah tak pernah peduli padaku lagi. Ayah tak pernah menganggap aku ada, ucap Ana sambil memukul dadanya yang terasa sakit dan sesak. Rafdi hanya diam. Dia tak tahu harus berkata apa. Semua yang diucapkan putrinya itu memang kenyataan. Dia tak pernah lagi peduli dengan anaknya itu sejak kepergian sang istri. Selamat tinggal ayah, maafkan aku. Aku pergi, dan tak tahu kapan akan kembali. Semoga dengan kepergianku kali ini, ayah akan lebih bahagia, ucap Ana lagi. Ana lalu memeluk ayahnya. Pria itu membalas memeluk putri kecilnya yang telah dewasa. Hampir 15 tahun sejak kepergian sang istri dia tak pernah memeluknya lagi. Maafkan ayah, ucap Rafdi. Hanya itu kata yang keluar dari bibirnya. Ana lalu melepaskan pelukannya. Sebenarnya dia masih ingin lebih lama berada dalam pelukan pria itu. Dia rindu kehangatan tubuh ayahnya. Namun, dia sadar, ini bukan waktu yang tepat. Mereka saja sudah menjadi pusat perhatian. Ana mendekati ini tirinya, mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sang ibu menyambut dengan terpaksa. Maaf, jika aku ada salah, Bu. Tolong jaga ayahku. Sayangi dia seperti dia menyayangi ibu dan Ayu. Ibu pasti tahu, jika ayah lebih memilih ibu dan Ayu, dia lebih menyayangi anak ibu dari aku anak kandungnya. Jadi aku harap ibu membalas hal yang sama. Sayangi ayahku, jaga dia hingga tutup usia, ucap Ana. Setelah mengucapkan itu, Ana segera turun dari pelaminan. Tak ingin air matanya makin tumpah membasahi pipi. Banyak mata memandanginya dengan iba. Ana tak peduli, dia terus melangkah meninggalkan rumah itu. Ana memesan taksi dan meminta supir untuk membawanya ke makam ibunya. Dia ingin berpamitan. Sampai di pemakaman, Ana langsung masuk ke areanya dan menuju kuburan sang ibu. Dia tadi juga menyempatkan diri mampir ke toko bunga. Ana meletakkan bunga di atas makam ibunya. Dia mengusap batu nisannya. Ibu, aku datang untuk pamit. Doakan aku berhasil di kota nanti. Maaf jika aku nanti tak datang lagi. Ibu, tanpamu, di sini rasanya sangat berbeda. Aku merindukanmu, nasihatmu, senyummu, serta canda tawamu. Ibu, seandainya kau masih di sini, aku ingin bermain denganmu seperti dulu dan menceritakan banyak hal tentang hidupku. Tetapi, sekarang aku hanya dapat dekat denganmu, dalam doaku. Ibu, kepergianmu membuatku kehilangan bagian terpenting dari hidupku. Ibu, tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan sosok sepertimu di hatiku. Ana tak bisa lagi menahan air matanya. Bohong jika dia mengatakan saat ini baik-baik saja. Kenangan manis bersama Erik dulu terhampar di hadapannya. 4 tahun bukan waktu yang singkat. Bukannya Ana tak ikhlas, tapi dia juga butuh waktu untuk melupakan semuanya. Masih teringat saat dia bercerita tentang masa depannya nanti bersama Erik, tapi semua kini hanya tinggal kenangan. Ibu, saat ini anakmu sedang terluka. Aku butuh tempat mengadu.
Tapi tak ada bahu tempatku bersandar. Ayah yang seharusnya tempat aku berbagi, ternyata memilih menjauh sejak ibu pergi. Apa salahku, Bu? Aku juga tak pernah menginginkan kepergianmu, tapi seolah akulah penyebab semuanya. Jika aku boleh memilih, mungkin lebih baik aku yang pergi bukan ibu. Tapi, ibu jangan sedih. Aku kuat, aku pasti bisa menghadapi semua walau seorang diri. Doakan saja anakmu ini tetap waras dan bisa menjalani semua cobaan hidup ini. Aku pamit, Ibu. Setelah puas berbagi cerita, Ana membacakan doa untuk ibunya. Dengan berat hati Ana meninggalkan makam ibunya. Dia memandangi sekali lagi tempat itu. Lama juga Ana berdiri. Kenapa aku masih berdiri di sini? Berharap ayah menyusulku. Ana, ayahmu tak akan melakukan itu. Dia telah benar-benar melupakanmu. Jangan berharap hal yang tak mungkin itu, ucap Ana bermonolog sendiri. Ana masuk ke taksi yang telah dia pesan. Sore ini dia langsung akan pergi meninggalkan kota ini. Kota kecil tempatnya dilahirkan. Di dalam taksi, tangisnya kembali pecah. Sekuat apapun dia berusaha tegar, tetap ada sisi rapuhnya sebagai seorang anak yang kehilangan ibu, diabaikan ayah, dikhianati adik tiri dan ditinggalkan kekasih. Sebenarnya aku telah capek banget. Banyak beban pikiran yang aku pendam sendirian. Banyak keluh kesah yang sulit ku ceritakan. Jujur, saat ini aku sangat terjatuh dan ingin sekali menyerah. Aku nggak bisa terus pura-pura kuat, padahal hatiku sangatlah hancur. Aku sudah nggak sanggup terus pura-pura tersenyum, padahal batinku selalu menjerit. Aku sudah capek banget harus pura-pura tertawa hanya untuk menyembunyikan air mataku. Aku juga ingin bahagia. Bersambung 12. Ana menyeret kopernya menuju ruang tunggu. Hanya satu tas koper berisi pakaian kerja yang dia bawa. Tak ingin nanti saat mengambil pakaian di rumah ayahnya, akan ada drama lagi. Beruntung tabungannya kembali setelah dia meminta uang yang terlanjur disetor buat penyewaan pelaminan dan tenda. Saat sedang termenung, Ana mendengar ponselnya berdering. Dia lalu mengambilnya dari dalam tas. Terlihat ada pesan masuk dari Erik. Dia membukanya, entah di mana pria itu, sehingga bisa mengirim pesan. Ana, dari lubuk hatiku terdalam, aku mohon maaf. Mungkin kata maaf ini tak cukup untuk mengobati luka hati yang aku torehkan, tapi sebenarnya aku tak pernah bermaksud menyakiti hatimu. Aku merindukan setiap momen yang kita habiskan bersama. Aku merindukan sentuhanmu, tapi menyakitkan karena aku tidak bisa bersamamu, karena akulah penyebab rasa sakitmu. Aku benar-benar minta maaf. Pesan pertama dari Erik, ternyata itu terkirim 2 jam yang lalu. Dan di bawahnya, ada pesan lain. Sayang, aku telah mengkhianati kepercayaanmu. Aku tidak berhak bertanya padamu tentang sesuatu, tapi aku ingin mengatakan bahwa cintaku padamu akan hidup selamanya. Aku mohon, maafkan aku. Jika aku tahu apa yang aku lakukan ini salah, aku tidak akan melakukannya. Tolong maafkan aku, Ana. Hubungan kita adalah perjalanan pasang surut dan aku seharusnya memegang erat dirimu di setiap tantangan yang kita hadapi. Maaf aku tidak melakukannya, aku justru meninggalkan kamu. Sekarang aku menyesal, baru aku sadari kau sungguh berarti bagiku. Doaku, semoga Tuhan selalu memberikan kebahagiaan untukmu. Ana tertawa dengan suara sangat pelan, takut ada yang salah sangka jika melihatnya tertawa sendiri. Dia sebenarnya menertawai kebodohannya selama ini. Dia yang selalu terbuai dengan ucapan manis pria itu. Diakui memang dia sangat bucin sehingga tak tahu jika Erik telah lama bermain di belakangnya. Pria itu selalu bertutur kata lembut, sehingga Ana terbuai dan tak mengira akan diterkamnya. Dia kembali melihat pesan yang Erik kirim ke gawai miliknya. Aku minta maaf untuk segala-galanya. Maaf karena membuat kamu menangis. Maaf karena membuat kamu kecewa dan sedih. Maafin aku sayang kamu. Aku berharap aku dapat memutar kembali waktu ke hari ketika kamu pertama kali masuk ke hidupku, ke semua saat bahagia yang kita alami, dan ke hal-hal yang telah berubah menjadi lebih baik. Namun, itu tak mungkin terjadi. Dan aku hanya bisa menyesali apa yang aku lakukan. Tapi perlu kamu tahu, aku masih mencintaimu, kemarin, saat ini dan mungkin selamanya. I love you, Ana. Kembali Ana tersenyum membaca pesan dari mantan kekasihnya itu. Tak ada satu kata pun yang dia percaya, baginya jika cinta, tak akan ada pengkhianat. Ana berniat untuk mengganti nomor ponselnya. Sebelum itu dia mengirim balasan untuk sang mantan kekasihnya. Mas Erik, walau waktu dapat berputar kembali, aku tak ingin kembali lagi padamu.
Bahkan jika kamu kembali dengan versi terbaik pun, aku tak akan kembali denganmu. Sebab luka yang kau tancapkan menjadi trauma yang sangat mendalam. Ana tak lupa mengirim pesan untuk adiknya Ayu. Itu semua agar sang adik ingat akan kewajibannya. Jangan lupa kirimkan uang penjualan motor jika tak mau aku perkarakan dan penjarakan. Setelah lunas, aku akan mengirimkan BPKB-nya. Nomor rekening aku kirimkan sekalian. Jangan coba-coba melupakan hutangmu. Ana langsung mematikan gawainya setelah mengirim pesan. Dia telah membeli nomor baru. Dia ingin memulai hidup baru tanpa keluarga dan kekasih. Mungkin awalnya akan terasa begitu berat, tapi dia yakin akan mampu menjalani. Bukankah selama ini dia juga menghadapi semua tantangan hidup seorang diri? Sementara itu di kediamannya Ayu, tamu undangan sudah sepi dan hanya tersisa tetangga dekat. Ayu masuk ke kamar, tubuhnya terasa sangat lelah. Mungkin juga karena kehamilannya, Erik sengaja menjauh dari istrinya, tak ikut masuk ke kamar. Dia duduk di bawah pohon samping rumah, membuka gawainya dan menunggu balasan dari Ana. Saat melihat ada pesan dari gadis itu, dia segera membukanya. Raut wajah Erik tampak kecewa setelah membaca pesan dari Ana. Dia lalu menekan tombol telepon, mencoba menghubungi Ana. Namun, tak aktif. Pria itu lalu menarik napas dalam. Erik tak menyadari jika Ayu berada di belakangnya. Wanita itu dapat membaca siapa nama yang sedang suaminya hubungi. Tangannya terkepal menahan amarah. Dia lalu berjalan ke depan menghadap sang suami. Untuk apa kau masih menghubunginya? Apa kau ingin memintanya kembali? Ingat mas, aku saat ini telah menjadi istrimu yang sah. Seru Ayu dengan penuh penekanan, agar pria itu sadar jika mereka telah menikah. Aku hanya ingin meminta maaf, jawab Erik. Bukankah sudah sering kata maaf kau ucapkan? Tanya Ayu dengan suara ketus. Ayu, cobalah mengerti posisi aku dan Ana. Kami berhubungan bukan sebentar, 4 tahun. Bukan hal mudah untuk melupakan begitu saja. Kenapa saat kita berhubungan badan kau tak ingat jika memiliki kekasih dan tak ingat dengan hubunganmu yang 4 tahun itu? Erik menarik napas dalam. Beberapa dia lakukan dan membuangnya perlahan. Menarik rambutnya frustasi. Baru dia menyadari semua kesalahannya dan sangat menyesali. Aku hilaf. Hilaf katamu. Kau melakukan berulang kali denganku. Kau juga melakukan dengan kesadaran penuh. Kenapa sekarang baru kau katakan jika itu hilaf? Apa kau juga menyesali pernikahan ini? Aku pusing mikirin bagaimana cara mengembalikan uang motor Kak Ana. Kau malah sedang memikirkannya dengan senang hati tanpa mau tahu kesulitanku. Aku sudah melarangmu untuk menjualnya. Kenapa sekarang jadi aku yang disalahkan? Dari awal aku katakan, adakan pesta sesuai keuangan saja. Kenapa harus mewah-mewah? Ucap Erik dengan suara datar tanpa rasa bersalah. Kau juga harus memikirkan cara mengembalikan uangnya. Bukankah pesta ini juga kewajiban pihak pria? Aku capek, mau istirahat. Jangan lupa carikan uang buat pengganti motor Ana, seru Ayu. Setelah mengucapkan itu, dia lalu berjalan meninggalkan suaminya seorang diri. Setelah kepergian Ayu, pria itu tampak mengusap wajahnya dengan kasar. Kembali menarik rambutnya dengan frustasi. Baru saja menikah, seharusnya sedang mesra-mesranya justru dia dan Ayu bertengkar. Mau dibawa kemana hubungan ini? Baru 1 hari menikah saja dia sudah cari ribut, ucap Erik dalam hatinya. Bersambung.